berinvestasi di Banten itu menguntungkan. Itu sangat memungkinkan kawasan Banten ini menjadi support dari tata ekonomi global sebenarnya ya. Bukan saja tata ekonomi Indonesia. Tapi targetnya tinggi, lebih dari 100%, itu pertumbuhan yang tidak basa-basi, itu serius. Anda yakin bisa komitmen yang Anda kerjakan bisa mengantarkan Banten menjadi destinasi investasi itu? Apa kabar? Kita bertemu lagi di Teras Ekonomi Bisnis. Tema kali ini adalah investasi untuk ekonomi nasional Indonesia. Hari ini saya sudah bersama dengan PJ Gubernur Banten, Bapak Al-Mukhtabar. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik. Investasi ya Pak? Investasi, terima kasih. Pertanyaan pertama Pak, 2022 Banten realisasi investasinya sudah di atas 80 triliun. Kita bedah lagi secara tahunan sudah membalikan masa-masa sulit pandemi. Bahkan triwulan pertama 2023, investasi di Banten juga sudah di atas 25 triliun rupiah. Sebenarnya apa yang dikerjakan pemerintah provinsi hingga menjadikan Banten sebagai destinasi investasi favorit? Baik, terima kasih. Jadi pertama Banten itu memang dalam posisi yang memungkinkan untuk menjadi tujuan dari para investor. Infrastruktur yang umum memungkinkan untuk mereka dimudahkan karena terakses dengan berbagai jaringan tol, kemudian bandara internasional, Soekarno-Hatta, kemudian juga di Banten pada dasarnya beberapa kawasan industri itu telah tumbuh sejak dari dulu. Sehingga bagian dari yang episode ini adalah meyakinkan para investor untuk mereka melanjutkan berbagai investasi yang sudah ada maupun mengembangkan investasi yang baru. Pemerintah daerah itu mengupayakan merawat investasi yang sudah ada dan juga mengupayakan untuk mendatangkan investasi yang baru. Nah, pergerakan peningkatan ini tentu dengan segala otoritas yang dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah. Jadi kunci dari itu pada dasarnya sinergitas. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Sinergitas adalah kuncinya dan tentu kita paham sekali saat ini Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri sangat berkonsentrasi untuk mendukung dan menggiatkan tata ekonomi kita pasca pandemi. Kita sudah mulai menggeliat saat ini pasca pandemi sehingga hampir di semua kawasan tumbuh, tapi untuk Banten ada percepatan. Sehingga kita di 2022 seperti sudah terpublish sebelumnya, investasi di Banten itu meningkat lebih dari 100%, dan saat ini juga di 2023 investasi sudah mulai terus bergerak seperti tadi disampaikan. Kuartal pertama saja kita sudah mulai menunjukkan mudah-mudahan di berikutnya akan terpenuhi target-target kita, bahkan berharap untuk melampaui target seperti tahun lalu yang sudah kita lakukan. Itu yang conditioning ya di Provinsi Banten. Targetnya tinggi, lebih dari 100%, itu pertumbuhan yang tidak basa-basi, itu serius. Anda yakin bisa komitmen yang Anda kerjakan bisa mengantarkan Banten menjadi destinasi
investasi itu? Ya, tentu kita harus optimis sebagai pemimpin, memandu peta jalan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan itu. Modal utama kita ya optimisme itu sendiri ya. Lah tentu kita secara rasional mengurainya dalam formulasi-formulasi kebijakan, untuk itu menjadi terukur tahapan-tahapan dalam pencapaiannya. Kembali tadi kuncinya bahwa kita harus juga mengatakan kita tidak sendiri, kita bersama. Ya. Jadi kuncinya itu adalah kita terus menggiatkan kebersamaan, lalu kita kompak menghadapi sesuatu yang bertujuan pada akhirnya ingin masyarakat kita kan makin sejahtera tentu pada akhirnya. Nah, melalui skema ekonomi dalam bentuk investasi, dan itu salah satu faktor yang akan mendorong daerah tumbuh dalam pembangunannya. Nah, sehingga semua stakeholders yang memungkinkan dalam konteks itu kita satukan, ini harus kita kolaborasi, kita pentahelik untuk kita bisa mencapai tujuan bersama itu. Pada dasarnya itu tujuan bersama. Baik. Pertanyaan berikutnya, Pak. Kalau misalnya memang realisasi investasinya tinggi, bagaimana dengan peta sebarannya? Selama ini, kalau kami buka BKPM, kami buka BPS, peta sebaran investasi di Banten itu terpusat ya, didominasinya oleh kota Tangerang. Memangnya bagaimana dengan daerah-daerah lain? Bukannya Banten punya Cilegon, kalau misalnya Jawa Timur kan punya Gresik, punya Sidoarjo, Jawa Tengah punya Kendal dan jalur Pantura. Nah, sebenarnya Banten itu punya potensi lain nggak selain Tangerang, Pak? Ya, jadi Banten ini potensinya komplit. Saat ini sedang berkembang peminatan investasi di bagian utara. Ya. Bagian utara itu terwakili dengan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dan rata-rata bergerak di sana sektor-sektor yang terkait dengan jasa. Lalu investasi besar berada di Cilegon. Cilegon sebagian besar investasinya di bentuk kimia dasar dan beberapa sektor-sektor lain. Kemudian berikutnya dengan kita makin terbuka akses infrastruktur ke berbagai kawasan di Banten. Kalau tadi ada kawasan utara, tentu ada kawasan selatan yang terrepresentasikan bersama Kabupaten Lebak, Pandeglang, sebagian Serang, sebagian juga Cilegon. Di kawasan selatan ini ke depan memungkinkan sekali untuk tumbuh sebagai kawasan baru. Jadi akan kita dorong menjadi pusat pertumbuhan baru. Di kawasan selatan saat ini ada banyak proyek strategis nasional. Kita berterima kasih dengan Bapak Presiden telah membentangkan tol Serang-Panimbang lebih dari 80 km. Dan itu membuka akses ke kawasan selatan untuk memungkinkan tumbuh kembangnya kawasan-kawasan baru. Lalu juga dari infrastruktur yang lain kita punya bendungan yang besar untuk bisa mensupport air baku permukaan sebagai daya dukung infrastruktur kawasan industri. Nah, hal-hal begitu yang kita rangkai untuk nanti akan terurai keseimbangan antar daerah, utara dan selatan, yang memang layaknya itu satu kesatuan antar wilayah yang berkeadilan. Nah, tetapi bahwa nanti rencana kita kawasan selatan itu akan terdukung oleh sistem investasi dan agenda-agenda industrialisasi yang berbasis agro. Agro, karena wilayah selatan merupakan kawasan yang harus kita jaga juga ekosistemnya. Jadi dia nanti bentuk-bentuk kawasan yang akan kita support dengan tetap berbasis sumber daya alam. Kalau di utara, karena sudah tersusun sedari awal, frame tata laksana dari kegiatan investasinya di sektor industri. Industri dalam artian umum ya, termasuk industri jasa. Nah, kawasan selatan kita ingin dorong dengan kawasan-kawasan baru yang berbasis agro. Jadi nanti Banten itu akan cukup komplit kawasannya untuk saling mendukung,
utara kita dalam rangka industrialisasi yang berbasis teknologi kekinian untuk hal-hal yang bersifat jasa dan sejenisnya, faktor-faktor produksi industri. Lalu selatan akan kita dorong di sektor agro untuk kita punya ketahanan pangan, kekuatan pangan sendiri. Banten sekarang ini sudah penyumbang untuk pangan beras nasional nomor 8. Jadi industrialisasi kita di kawasan selatan akan mengarah ke industrialisasi agro. Itu pola kita untuk menyeimbangkan potensi antar kawasan. Semua kita ingin susun secara saling mengisi. Jadi tidak saling mengalahkan dan tidak saling mentiadakan juga. Ini menarik, Pak. Kalau kita berbicara tentang pemerataan investasi ya, artinya yang jalan di situ adalah infrastrukturnya mendukung karena itu kan akses logistik ya. Tapi selain infrastruktur yang ada di darat, saya melihat kalau misalnya peta Banten itu kan punya potensi jalur industri itu kan di laut ya. Banten punya jualan nggak kalau misalnya mau minta, ayo dong investor datang, ini akses lautnya ada nggak sih Pak di Banten? Tadi saya ulang ya, Banten itu memiliki komplit daya dukung. Kita memiliki Selat Sunda dan Merak dalam arti kewilayahan administratif, dan Provinsi Banten memiliki 12 mil laut kewenangan. Dan kita memiliki sejumlah pelabuhan di kawasan Merak itu secara administratif, dan sepanjang Selat Sunda itu kurang lebih ada sekitar 60 pelabuhan besar dan kecil yang itu tentu sangat akan memungkinkan mendukung sistem ekonomi maritim. Kalau kita lihat peta dari bagian utara untuk turun ke Pasifik, itu sangat memungkinkan kawasan Banten ini menjadi support dari tata ekonomi global sebenarnya ya. Bukan saja tata ekonomi Indonesia, tapi itu bisa mensupport tata ekonomi global, khususnya yang akan ke kawasan Pasifik. Nah ini juga peran pemerintah daerah penting karena setelah daerah memiliki 12 mil laut kewenangannya, ini harus benar-benar ditata, diatur untuk sebesar-besarnya dipersembahkan ke tata ekonomi tadi. Baik ikut tata ekonomi Banten, tata ekonomi nasional, bahkan tata ekonomi global gitu. Jadi Banten saya harus katakan memiliki potensi yang luar biasa. Gitu. Infrastruktur mendukung, logistik bisa dikatakan aman. Sebenarnya begini Pak, kalau saya menjadi investor, pertama yang saya pertanyakan adalah ketika saya mau berinvestasi, bagaimana proses perizinannya? Karena selama ini kan proses perizinan investasi kan memakan waktu yang sangat panjang ya dan lama. Apakah Banten bisa berkomitmen memangkas rantai proses perizinan yang lama itu menjadi lebih singkat lah? Karena kami juga kan bisa lebih efisien, lebih efektif juga target investasinya, Pak. Ya, dan itu menjadi perintah Bapak Presiden. Jadi mandatori kepada kami bahwa segala bentuk perizinan itu untuk dipermudah dan dipercepat. Dan itu kita lakukan. Jadi bagian dari kita memberi layanan untuk kemudahan investasi datang ke Banten, kita memfasilitasi layanan-layanan itu secara cepat, mudah, dan murah. Beberapa kegiatan, beberapa waktu yang lalu, kawasan yang sedang mengalami keadaan yang kurang cepat tumbuh, kita komunikasikan, termasuk juga kita mengkomunikasikan ke pemerintah pusat dalam hal ini. Saya sering ketemu para pengusaha, saya tanya apa hambatan dalam rangka berusaha, kemudian apa yang bisa fasilitasi oleh pemerintah daerah, dan kita mendiskusikan itu. Nah, sehingga kita ketemu secara detail problemnya dan kita memfasilitasinya. Jadi itu bagian dari ruang yang harus diisi untuk menjamin investasi itu memang akan terus mengalir ke Banten. Dan itu sudah kita lakukan.
Artinya Anda menjamin bahwa tidak akan ada overlapping proses perizinan? Oh ya, tentu. Proses perizinan sesuai tata urutnya, dan bila ada hal-hal yang juga dibutuhkan pada instansi lain, umpamanya tadi ke pemerintah pusat, saya sering memfasilitasi, bahkan mengkomunikasikannya secara langsung. Nah, ini dalam rangka kita memotong mata rantai dan saling keterkaitan yang mengisi untuk bahwa memang ini layak dalam sebuah agenda investasi gitu. Mentiadakan regulasi juga tidak bisa pada dasarnya ya, tapi memudahkannya, lalu mempersingkat waktunya, sehingga itu bagian yang kita sebut layanan pemerintah daerah. Dan itu menjadi komitmen kita bersama. Ibu bapak bupati wali kota juga punya peran strategis dalam rangka itu, dan kita berkomunikasi baik dengan bupati wali kota. Jadi kuncinya kebersamaan, kuncinya kita kompak, kuncinya kita sinergi. Jadi sesuatu akan mudah pencapaiannya apabila kita lakukan secara bersama-sama. Nah, ini yang terus kita dorong. Dan pola-pola itu kita sebut dengan membangun ekosistem baru. Nah, mudah-mudahan dengan segala agenda yang kita targetkan ini akan terus mendorong percepatan khususnya pembangunan bagi Banten. Dan tentu kalau Banten tumbuh dengan baik, maka itu adalah penopang pembangunan nasional. Karena nasional itu adalah agregat provinsi, kabupaten, kota ya. Berbagai daerah tumbuh kembang, maka integrasinya adalah pembangunan nasional yang akan sukses. Gitu. Baik, Pak. Satu hal yang ingin saya pertanyakan lagi adalah selain masalah infrastruktur sudah dijawab sektoralnya, penyebaran wilayahnya, inflasi, Pak. Inflasi ini kan bisa jadi dua mata pisau ya, bisa menarik investasi, tetapi sekaligus menjadi hambatan investasi. Bagaimana Pemprov Banten mengendalikan inflasi agar mendukung minat investasi di Banten? Ya, jadi inflasi ini kembali lagi juga menjadi perhatian khusus dari Bapak Presiden, dan secara lebih spesifik Bapak Menteri Dalam Negeri itu mengontrol kami semua se-Indonesia, pemerintahan daerah. Dalam setiap minggu itu kita dipandu untuk melihat keadaan inflasi kita, keadaannya bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam rangka kita pengendalian inflasi. Nah, hasilnya inflasi nasional juga sangat baik, kemudian inflasi Banten di bawah inflasi nasional ya. Year on year-nya itu di kita 3,15. Kita bergerak di 5-10 atau masih tetap di situasi yang normal gitu. Dan ini memang menjadi bagian dari yang diperhitungkan oleh owner untuk berinvestasi di Banten. Karena itu menjadi tata ekonomi. Nah, tata ekonomi inflasi ini memang sih bahwa bila inflasi itu di satu sisi umpamanya didorong faktor produksinya yang meningkat lebih, ya tentu hulu untung. Tapi masyarakat penerima manfaat jadi mengalami peningkatan harga, dan itu yang tidak diharapkan. Ya. Begitu juga sebaliknya, harga baik di tingkat konsumen atau rendah di tingkat konsumen, tapi hulunya para pengusaha kan mendapat margin untung yang terbatas. Nah, jadi memang inflasi ini harus dijaga keseimbangannya. Itu seperti denyut darah gitu ya. Jadi tekanan darah tinggi sekali juga tidak baik. Lalu tekanan darah terlalu rendah juga tidak baik. Jadi inflasi dan deflasi itu satu hal yang harus kita cari titik keseimbangannya, equilibriumnya, sehingga itulah keadaan yang ketemu mekanisme pasar gitu ya, antara produsen dan konsumen. Dan ini benar sekali seperti yang disampaikan tadi, saya tanya dengan berbagai investor, itu menjadi faktor penghitung bagi mereka untuk meyakini bahwa investasinya itu akan jalan, bahkan berharap lebih jauh untung di Banten gitu. Jadi kita concern sekali mengendalikan inflasi itu. Beberapa perkembangan terakhir memang ada hal yang dengan komoditi-komoditi tertentu yang memang harus kita siapkan dan kita kerjakan secara nasional gitu ya. Karena banyak kemampuan daerah yang tidak sampai ke sana. Umpamanya ada komoditi-komoditi tertentu yang bentuknya impor umpamanya. Ya kita tidak bisa terlalu jauh sampai ke sana. Karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan otoritas.
Nah, tetapi tadi dengan kita kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, itu kita bekerja bersama, dipandu oleh tentu Bapak Presiden yang pemegang otoritas utama, lalu Bapak Ibu Menteri mendrive-nya kepada kita di daerah. Ini sinergi yang kuat sekali gitu. Jadi kita yakin Indonesia itu akan terus tumbuh baik. Saya simpulkan tentang inflasi tadi, Pak, artinya investasi di Banten juga masih butuh inflasi, tetapi bagaimana inflasi itu tidak menjadi liar, tetap terkendali agar tidak membunuh daya beli masyarakatnya, seperti itu ya, Pak ya? Betul. Jadi investasi itu adalah satu parameter keadaan tata ekonomi yang tadi kita melakukan pendekatannya bahwa terlalu tinggi inflasi masalah, terlalu rendah namanya deflasi juga masalah. Nah, lalu perlu kita mencari titik keseimbangan yang equilibriumnya itu memungkinkan antara produsen dan konsumen itu saling menguntungkan. Gitu ya. Nah, bagi sistem skema investasi itu punya relevansi kuat karena di sana ada peran-peran daya dukung baik itu di sektor faktor produksinya sendiri maupun di sisi-sisi lain yang menjadi penunjang agenda kerja penginvestasian itu. Nah, jadi ini penting sekali peran pemerintah dan pemerintah daerah hadir di sana. Sehingga itu menghasilkan kondusivitas daerah namanya. Nah, kondusivitas ini modal dasar. Jadi secara umum apapun yang kita lakukan ini, itu memerlukan stabilitas daerah. Nah, stabilitas itu kondusivitas yang situlah pangkal tolak dari semua kinerja kita akan tumbuh. Gitu. Nah, itu peran utama pemerintah. Stabilitas dan kondusif. Ya. Nah, kalau kita di Banten itu sangat kompak, forum koordinasi pimpinan daerah namanya. Unsurnya itu ada Kapolda, ada Danrem, artinya jenjangnya ada Pangdam gitu ya. Lalu ada Ketua Pengadilan Agama, dan unsur-unsur TNI Polri yang lain yang kita bersatu di sana, ada Kejaksaan ya untuk menata kelolakan satu kondusivitas daerah secara menyeluruh. Nah, itu modal dasar dalam apapun bentuk aktivitas kita. Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan membutuhkan sekali stabilitas daerah itu. Dan bahkan itu menjadi syarat utama. Nah, ini yang kita jaga betul. Gitu. Baik, ini curhatan Pak, sedikit curhatan warganet atau bahkan teman-teman saya yang rumahnya di Tangerang. Sering terjadi kemacetan di jam kerja dan pulang kerja, Pak. Sebenarnya situasinya seperti apa sih, Pak? Ya, jadi pertama memang infrastruktur ini ada basis-basis kewenangan. Umpamanya di titik tertentu itu adalah kewenangan nasional umpamanya ya. Lalu titik tertentu kewenangan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kita punya strategi bagi kabupaten kota yang kewenangannya provinsi tidak bisa masuk, maka kita mengintervensinya lewat bantuan keuangan. Bantuan keuangan itu memungkinkan bagi kabupaten kota menggunakan pembiayaannya untuk membangun infrastruktur, termasuk jalan tadi. Dan juga kita sebenarnya berharap ke depan kalau public transportation kita sudah makin baik, maka itu akan memudahkan dalam rangka infrastruktur jalan yang masih terbatas, tapi kita menyiapkan atau bersama swasta untuk public transportation yang makin baik, sehingga kita tidak dengan masing-masing sendiri. Nah, ini yang harus kita dorong ke depan. Strateginya seperti itu. Beberapa di antaranya yang saat ini menjadi kewenangan provinsi atau kewenangan kabupaten kota yang diambil alih oleh provinsi, itu segera kita fasilitasi untuk diperbaiki, dilebarkan, dan seterusnya gitu ya. Baik. Itu langkah-langkah kita memberikan layanan kepada masyarakat. Dan tentu bila masih belum maksimal, ya saya selaku gubernur mengaturkan permohonan maaf ya kepada masyarakat, dan kita akan terus bersama-sama menggiatkan proses pembangunan infrastruktur ini untuk memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat. Baik, ini makronya sudah nih dikupas tuntas Pak, tapi upaya untuk meningkatkan
keterlibatan penduduk di Banten dari sisi investasi. Saya fokusnya sebenarnya lebih ke UMKM, Pak. Dan itu kan ada bangga memakai produk Indonesia, bangga buatan Gernas Indonesia. BBI itu ya. Lalu juga bangga berwisata di Indonesia. Nah, Pemprov Banten aplikasinya seperti apa untuk mendukung implementasi itu, Pak? Gernas dan berwisata. Jadi kita waktu itu kebetulan launching pertama yang disebut dengan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata Indonesia itu tahun kemarin di launching di Banten. Yang didatangi oleh Bapak Menko Marves ya, Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Dan Banten sangat konsen ke sana dengan berbagai langkah tentu. Kita menggiatkan UMKM itu lewat berbagai segmentasi, memerankannya, lalu membinanya, kemudian juga beberapa sumber support pembiayaan kita dorong ke arah UMKM itu sendiri. Nah, itu saat ini cukup berkembang UMKM kita, terlihat dari kita juga mendorong mereka sebenarnya sudah mengarah ke modernisasi dalam arti pemasaran ya. Mereka kita sambungkan ke platform digital. Jadi banyak sekali UMKM itu yang sudah terakses ke platform digital. Saya lihat omsetnya juga terus meningkat gitu. Nah, ini bagian dari pemerintah hadir untuk menggiatkan tata ekonomi yang berbasis UMKM. Begitu juga Bangga Berwisata di Banten ya, atau Bangga Berwisata di Indonesia. Kita juga mendorong kewisataan di Banten, dan Banten ini kewisataannya di antara spesifikasinya itu umpamanya wisata religi, sumber daya wisata alam juga kita cukup kuat ya. Kita sebut dengan daya dukung industri pariwisata. Nah, kenapa disebut industri pariwisata ini? Mungkin pertanyaan lebih lanjut begitu. Karena di dalam wisata itu ada banyak sekali rangkaian yang mengungkit daya ekonomi lain yang memungkinkan dia dalam kesatuan itu mengikutkan masyarakat dengan berbagai segmentasinya sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan nilai tambah dari proses itu. Nah, sehingga dia tergolong dalam skema industrialisasi gitu. Lalu juga orang kan kalau setelah berwisata dia merasakan happy, bahagia. Nah, itu produk industrialisasi juga gitu ya. Happiness gitu. Happiness kita dorong itu. Kan kita sedang menuju untuk Banten bahagia. Karena ada beberapa riset dulu mengatakan kurang bahagia kan. Nah, jadi kita akan giatkan betul untuk bahagia. Karena saya dengar bahagia itu adanya di hati kan. Jadi kita memupuk hati untuk menyatakan kita bahagia. Kesehatan mental penting ya Pak ya? Kesehatan mental penting, modal dasar itu. Pak, terakhir nih Pak, sebenarnya ini saya minta pengulangan sebagai penegasan. Ajakan Bapak untuk investor dalam negeri dan investor asing lah, penanam modal dalam negeri, penanam modal asing untuk berinvestasi di Banten. Komitmen Pemprov Banten itu apa saja sih Pak? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa berinvestasi di Banten itu menguntungkan. Modal dasar tadi saya sudah sampaikan, kita memiliki infrastruktur yang cukup memadai, lalu pemerintah daerah menjanjikan akan memberikan layanan kemudahan dalam berinvestasi, dan dengan seperti itu maka kita bersama dan kita berharap investasi pada tatanan penanaman modal asing juga tertarik ke Provinsi Banten, penanaman modal dalam negeri juga tertarik ke Provinsi Banten. Kemudian juga kita mendorong daerah kita sendiri tumbuh dengan para pengusaha-pengusaha yang berbasis kita sendiri gitu. Jadi 3 kolaborasi ini kita dorong terus untuk mengoptimalkan tata ekonomi di Provinsi Banten. Nah, mudah-mudahan dengan segala ikhtiar yang kita lakukan ini mendukung ekonomi nasional. Banten maju, Indonesia maju. Wah.
Gitu. Terima kasih banyak Pak Al. Semoga terima kasih. target realisasi investasi di Banten juga tercapai, tidak hanya tercapai tetapi juga merata hingga membuat masyarakatnya bahagia. Terima kasih. Terima Pak, kasih. Sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Saya Diah Megasari Anjaya, pamit. Kita berjumpa lagi di teras ekonomi bisnis lainnya. Terima kasih.